Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Romli. Waalaikumsalam, Pak Dedi. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Ya, Pak Alhamdulillah. Dedi, sehat? Alhamdulillah sehat juga, Pak. Ini aku makasih nih, Pak, sebelumnya sudah Bapak meluangkan waktunya nih, Pak, di wawancara saya nih, Pak. Saya tersentuh sekali dengan Bapak sudah meluangkan waktunya kepada saya. Ini sebenarnya Pak Romli, saya ini ngerjain tugas wawancara nih Pak di modul saya, modul 3.1 nih Pak. Wawancarai kepala sekolah yang mana tentunya menggali informasi nih Pak dari kepala sekolah yang tentunya sudah banyak pengalaman terkait tentang dilema etika atau bujukan moral nih Pak. Iya. Ini Pak, ada beberapa pertanyaan nih Pak dari saya Pak. Pertama, Bapak sebagai kepala sekolah nih selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasikan suatu kasus-kasus yang mana kasus itu merupakan dilema etika atau kasus itu termasuk dengan bujukan moral, Pak? Oh, masalah kasus ini Pak Dedi ya. Iya, Pak. Untuk mengetahui jenis kasus yang kami hadapi cukup mudah, yaitu dengan melihat kepentingannya. Iya. Apakah benar atau salah. Jika kasus dilema etika itu kedua posisi sama-sama benar, tapi kepentingan itu bisa bertentangan, tetapi kalau kedua kepentingan tadi salah satunya melanggar hukum, maka dipastikan itu masuk kasus yang berujuk moral. Oh iya ya, jadi tergantung jenis kasusnya Pak. Betul, ya. Betul Pak Dedi. Iya iya, mantap sekali Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak. Lanjut Pak Dedi. Selama Bapak menjadi kepala sekolah nih Pak, bagaimana Bapak menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah Bapak? Terutama terkait dengan kasus-kasus di mana ada kedua kepentingan nih Pak, sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Bagaimana Bapak memutuskan? Oh, untuk memutuskan kasus tersebut Pak Dedi, kasus dilema etika di mana kedua kepentingan sama-sama benar. Ya. Saya memperhatikan apakah masalah tersebut tinggi rendahnya muatan kepentingan. Misal, apakah itu kepentingan pribadi, kelompok, kesetiaan, kebenaran, atau kejujuran. Jangka pendek atau jangka panjang. Di samping itu saya juga memperhatikan sejauh mana dampak yang ditimbulkan dalam pengambilan keputusan tersebut. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak. Sekarang langkah-langkahnya. Langkah-langkah Bapak atau prosedur seperti apa nih yang Bapak sudah lakukan selama ini Pak? Terkait dengan masalah yang sudah kita bahas dari awal tadi Pak. Untuk langkah-langkah ini banyak Pak Dedi. Ya. Yang selama ini dalam pengambilan keputusan yang kami lakukan pertama, tentu kita melihat kasus ini bersinggungan dengan apa saja dan sejauh mana nilai-nilai itu yang bertentangan. Yang kedua, kita lihat siapa yang terlibat di dalam permasalahan tersebut. Yang ketiga, kami melakukan pengumpulan data berupa fakta apa yang sudah terjadi, karena kemudian kami analisis dengan apa paradigma yang terjadi. Di sini setelah kita tahu faktanya, kita lihat kebenaran atau salah. Kemudian setelah itu kita melakukan pengambilan keputusan. Kemudian setelah itu kita lakukan refleksi, apakah keputusan yang kita ambil itu sesuai dengan kaidah norma yang ada dan semua pihak dapat menerimanya, Pak Dedi. Oke, mantap. Ini saya rangkum nih dari Bapak yang penyampaian Bapak tadi. Ya. Pertama tentunya Bapak akan menentukan siapa saja yang terlibat, Pak ya. Betul. Tentunya kedua Bapak tentunya akan kasus itu terkait dengan apa gitu, Pak ya. Ya. Oke, yang selanjutnya yang ketiga Bapak melakukan pengumpulan data atau fakta-fakta yang terjadi pada kasus tersebut, Pak ya. Kemudian Bapak mengambil keputusan, kemudian merefleksikan. Betul, Pak ya? Betul. Jadi sebenarnya Bapak memutuskan ini sudah sesuai prosedur, Pak ya. Sesuai. Tahapan-tahapan yang sudah Bapak kemukakan kepada saya tadi sudah sesuai dengan apa yang sebenarnya
hal itulah yang harus dimiliki oleh seorang pimpinan. Betul Pak Dedi. Mantap sekali Pak. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ya, Pak Dedi. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif nih Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus, terkhususnya kasus dilema etika Pak? Oh, untuk kasus-kasus dilema etika Pak Dedi, dalam kasus dilema etika dikatakan apabila sesuai dengan nilai-nilai, baik itu nilai tidak menimbulkan masalah, di kemudian itu dikategorikan efektif dalam pengambilan keputusan. Oh iya ya, jadi sesuai dengan nilai-nilai dan yang menimbulkan masalah atau tidak. Betul. Pak ya di kemudian hari Pak. Betul, ya. Betul. Baik Pak. Pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak sebagai pimpinan dalam hal mengambil keputusan, terkhusus dalam kasus dilema etika Pak? Tantangannya yang Bapak alami selama ini apa kira-kira Pak? Ya Pak Dedi, tantangan yang terbesar tentunya datang dari pihak yang terlibat dalam memutuskan suatu permasalahan, yaitu upaya mempersatukan pemikiran dan kesepakatan yang memerlukan waktu yang panjang untuk menyamakannya Pak Dedi. Di samping itu juga kami harus dapat memilih dan memilah solusi yang disampaikan untuk kami jadikan sebuah jawaban yang diterima oleh semua orang. Ya, Pak, baiklah. Tentunya saya paham Pak ya, dalam mengambil keputusan tentunya yang menjadi tantangan terbesar adalah menyamakan persepsi Pak. Betul, ya. Tentunya persepsi. Dalam keputusan yang Bapak ambil pasti nih Pak, pasti saya rasa tidak semua pihak yang setuju. Pasti ada saja yang tidak setuju Pak ya. Betul. Iya. Pertanyaan selanjutnya nih Pak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal nih Pak dalam penyelesaian masalah kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau Bapak memiliki jadwal dalam menyelesaikannya Pak? Bentuk atau prosedur apa yang sudah Bapak jalankan selama ini Pak? Kalau jadwal tergantung kondisi kasus yang terjadi Pak. Kadangkala ada keputusan yang harus kita putuskan segera, tetapi ada juga keputusan yang bisa kita undur. Oh iya. Kalau sifatnya yang segera berarti kita boleh membuat jadwal. Harus kita putuskan segera. Kalau masalah itu masih bisa kita tunda keputusannya, maka kita buat jadwal tertentu supaya hasil keputusan efektif dan efisien. Oke, jadi tergantung dengan kasus Pak ya. Kasusnya kalau memang urgen diputuskan pada saat itu Bapak segera putuskan. Tapi kalau memang kasus itu bisa dibuat jadwal, Bapak akan tunda untuk memilah keputusan apa yang tepat bagi kasus tersebut. Betul Pak. Iya, saya paham Pak. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak nih atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika Pak? Siapa saja yang bantu Bapak nih? Ini Pak Dedi, tergantung permasalahan yang kita hadapi. Kadang kita melibatkan semua guru dalam pengambilan keputusan. Iya Pak. Terkadang juga hanya melibatkan beberapa guru, wali kelas, guru BK, dan wakil kepala sekolah. Kadang kala juga melibatkan komite sekolah. Jika permasalahan menyangkut kepentingan orang tua siswa. Dan bahkan kami juga meminta saran pengawas sekolah sebagai atasan kami dalam pengawasan dan pembinaan. Oke, tentunya berarti ini masih saya paham dari yang Bapak sampaikan tadi, ini berarti masih tergantung dengan kasus Pak ya. Kalau kasus tersebut membutuhkan banyak pihak seperti wali kelas atau guru-guru yang lain, Bapak akan mengajak atau memutuskan dengan guru-guru yang lain. Kalau kasus tersebut berkaitan tentang orang tua atau wali siswa, Bapak akan melibatkan orang tua murid dan komite Pak ya. Iya, saya paham. Berarti keputusan Bapak ini banyak pertimbangannya Pak ya. Betul Pak. Oke. Pertanyaan terakhir nih Pak dari saya. Boleh. Dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika, Pak? Untuk mengambil keputusan, yang pertama, dalam mengidentifikasi kasus yang terjadi, harus dilakukan dengan pemikiran yang matang, Pak Dedi.
Ya. Apakah termasuk kasus dilema etika atau bujukan moral. Kemudian ada kasus yang perlu diselesaikan segera, yang perlu saya putuskan sendiri, atau berupa kasus yang diselesaikan secara kolektif. Oke, Pak. Selanjutnya dalam pengambilan keputusan, saya harus memperhatikan kepentingan kedua sisi agar tidak menimbulkan gejolak berkelanjutan. Oke. Itu Pak Dedi. Saya paham apa yang Bapak sampaikan tadi. Tentunya dalam pengambilan keputusan Bapak banyak pertimbangannya, kemudian memilah dan memilih apakah dilema etika atau bujukan moral. Kemudian tentunya Bapak dalam memutuskan sebuah kasus, Bapak apakah kasus tersebut harus segera diputuskan ataukah dapat ditunda. Tentunya banyak pertimbangan nih saya ambil pembelajaran dari Bapak nih, banyak pertimbangan yang Bapak ambil dalam menyelesaikan keputusan, Pak ya. Betul Pak ya. Oke, terima kasih nih Pak sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan kepada saya bisa menjadikan bekal bagi saya nih Pak. Mudah-mudahan nanti ketika saya diamanahi sebagai pemimpin pembelajaran, saya dapat menerapkan pengalaman yang Bapak ajarkan kepada saya, tentunya dalam pengambilan keputusan. Mudah-mudahan keputusan seorang pimpinan ketika memutuskan perkara dapat menjadi hal yang terbaik bagi banyak orang, Pak ya. Terima kasih nih Pak Romli. Sama-sama. Sudah meluangkan waktunya, sudah dalam hal wawancara ini. Ke depan mohon bimbingannya ya Pak ya. Siap. Kalau misalnya nanti dibutuhkan nasihat dari Bapak, tolong nasihatin saya Pak. Siap. Kalau butuh diajarin ya ajarin saya Pak ya. Makasih nih Pak waktunya. Saya pamit ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.